Selanjutnya sebelum menggunakan Pentaho ya. Nah, di sini ada tools yang wajib diinstal yaitu Java ya. Jadi Pentaho ini berjalan di atas Java Virtual Machine ya karena dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, kita harus mendownload Java atau OpenJDK ya teman-teman ya. Nah, untuk mendownload Java ini bisa dikunjungi di website Java. Nah, di sini bisa klik install Java, nanti tinggal disesuaikan saja ya versionnya. Seperti ini, misalkan menggunakan Linux, Windows, dan lain-lain. Kemudian setelah berhasil menginstal Java, kalau diketik Java gitu ya, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini berarti Java-nya sudah berhasil diinstal seperti itu. Untuk proses installnya ini bisa dikunjungi di website java.com. Nah, ini ada pilihan OS-nya ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja seperti itu. Selanjutnya kita siapkan database ya. Di sini kita akan menyiapkan dua database yaitu MySQL dan juga PostgreSQL. Kemudian kita siapkan juga table ya teman-teman ya. Di MySQL misalkan table users, kemudian di Postgre misalkan table murid gitu ya. Nah, nanti datanya itu kolom-kolomnya berbeda, namun nanti akan kita migrasi ya supaya tahu proses ETL-nya seperti apa untuk migrasi data antar database ya menggunakan Pentaho Data Integration. Nah, untuk contoh kali ini saya menggunakan Docker ya teman-teman ya, supaya lebih mudah menggunakan Docker Compose. Kita siapkan dua database ya teman-teman. Di sini ada MySQL dan juga Postgre seperti ini. Kemudian ini akan saya jalankan Docker Compose up, kemudian enter. Kita tunggu ya. Di sini MySQL-nya sudah jalan. Kemudian Postgre-nya juga sudah jalan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan tes koneksi menggunakan dbeaver ya. Lalu kita akan buat dua table. Nah, ini tabelnya akan kita bedakan ya teman-teman ya. Yang satunya namanya user. Kemudian yang satunya lagi namanya misalkan murid gitu ya. Oke, di sini kita siapkan database MySQL terlebih dahulu. Ini root passwordnya adalah MySQL. Seperti ini ya. Kemudian portnya standar ya, 3306. Kita coba tes connection terlebih dahulu ya. Oke, di sini error. Untuk mengatasi error yang tadi, kita bisa gunakan ini ya teman-teman ya, use SSL. Kita ganti true seperti ini. Ini true-nya huruf gede semua ya. Ini ada drop down. Kemudian coba tes connection. Oke, di sini udah berhasil ya. Kemudian oke. Selanjutnya kita buat database ya. Misalkan tes migrasi seperti ini. Kemudian oke. Selanjutnya kita akan buat table ya teman-teman ya. Misalkan di sini user seperti ini ya. Kemudian buat satu kolom ID.
Kemudian di sini type-nya integer ya. Kemudian auto increment ini true. Kemudian oke. Lalu kita tambahkan primary key di ID. Kita simpan terlebih dahulu ya. Oke, ini harusnya not null ya teman-teman ya. Kita simpan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kolom baru, misalkan username seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan kolom baru email. Lalu ada name seperti ini. Kemudian kita simpan. Kita save. Oke, di sini kita sudah berhasil ya membuat database namanya tes migrasi, kemudian satu table namanya adalah users. Selanjutnya kita buat satu koneksi lagi. Ini Postgre ya teman-teman ya. Kemudian hostnya localhost, username-nya Postgres. Kemudian passwordnya ini Postgres ya. Selanjutnya kita tes connection. Oke, di sini juga udah berhasil koneksinya. Kemudian klik finish. Selanjutnya kita buat table ya di dalam public sini ya teman-teman ya. Kemudian ini table name-nya misalkan murid seperti ini. Selanjutnya kita buat kolom ya. Ini ID. Kemudian ini tipenya integer ya. Kemudian ini not null. Selanjutnya identitinya kita by default gitu ya. Not null true. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita buat primary key-nya ya, ID. Kemudian klik OK. Kita kembali ke kolom. Selanjutnya buat table. Misalkan nama murid gitu ya. Supaya beda ya teman-teman ya dengan table yang ada di MySQL. Jadi kalau nanti migrasi supaya kelihatan ya ETL-nya. Kemudian di sini misalkan email murid gitu ya. Selanjutnya oke, mungkin seperti ini aja ya teman-teman ya. Jadi kita di Postgre hanya mengambil nama dan juga email. Nah, di sini kolomnya berbeda ya. Kemudian kita klik save. Lalu kita simpan ya. Oke, di sini tabelnya seperti ini. Nah, pada tahapan ini kita sudah berhasil menyiapkan dua database dan juga table-tabelnya ya teman-teman ya. Di sini ada table users di dalam database MySQL. Kemudian ada table murid yang ada di Postgre. Nah, untuk skemanya ini kurang lebih seperti ini ya. Ini ada Postgre.
Di sini tabelnya misalkan namanya tadi eh users ya. Oh, ini di MySQL ya teman-teman ya. Kemudian ada tabel lagi di tujuannya. Misalkan murid seperti ini. Nah, nanti kita akan menerapkan proses ETL ya teman-teman ya. Pertama, data dari MySQL ini akan kita ekstrak terlebih dahulu ya. Menggunakan kalau di Pentaho itu namanya spoon. Nah, spoon ini adalah lokasi kita untuk melakukan transformasi data seperti itu. Atau proses ETL-nya ya teman-teman ya. Setelah diekstrak, kemudian nanti akan ditransform. Nanti kita mapping ya teman-teman ya. Karena ini kolomnya kan berbeda-beda ya. Nah, setelah itu kita akan di load ke database tujuan ya. Akan seperti ini. Oke, kurang lebih proses migrasi data menggunakan ETL nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Dari table user kemudian diekstrak, kemudian ini ditransform ya. Setelah ditransform kemudian di load ke database tujuannya yaitu Postgre dengan nama tabelnya yaitu murid.